menjadi berkat dengan mengerjakan amanat agung pada hari ini. Untuk menjadi berkat itu tidak hanya sekedar memberi uang, tidak hanya sekedar menyumbangkan uang, tidak hanya sekedar memberikan materi kepada orang lain, tetapi menjadi berkat itu kita tahu satu lagi yang mau kita praktekkan. Jikalau kita tidak punya uang, jikalau kita tidak punya materi, ada satu lagi yang bisa kita pakai untuk memberkati orang lain. Apakah itu? Apakah itu, Bapak Ibu? Bilang sama temannya, aku mau memberikan kasihku kepadamu. Berikan kasih, berikan kasih, berikan kasih kepada orang lain. Bapak Ibu, jangan katakan kita tidak bisa memberi. Semua kita bisa memberi. Semua kita bisa menjadi berkat dengan menaburkan kasih, dengan memberikan kasih. Maka kita sudah memberkati siapapun yang menerima kasih kita itu. Bapak Ibu, hari ini kita tahulah kita bisa duduk di sini semua karena kasih Tuhan. Betul? Kalau bukan karena anugerahnya, kalau bukan karena kasihnya, kalau bukan karena kebaikannya, kita nggak akan ada duduk di sini. Mungkin kita masih menjadi preman di Sambo sana, tetapi karena kasihnya, anugerahnya, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kita terima pada hari ini, sehingga kita diselamatkannya. Kita selamat karena kasih Tuhan, kita selamat karena anugerah Tuhan. Marilah kita selalu bersyukur untuk itu. Jangan pernah kita tidak bersyukur untuk hal itu, untuk kasih Tuhan itu, kasihnya yang dicurahkan untuk kita. Jangan pernah tidak kita syukuri, karena itu sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Itulah sebabnya hari ini, kalau memang kita mengasihi Tuhan, menjadi pengikut, semua kita menjadi pengikut kan? Betul? Tetapi siapa yang kita ikut? Tuhan Yesuskah yang kita ikut? Atau dunia yang kita ikut? Coba tanya dulu temannya. Siapa yang kau ikut, saudaraku? Sudah ditanya? Masih melamun dia. Tanya dulu sekali lagi. Sadar dulu. Kutanya kau, siapa yang kau ikut? Perlu ini, saudaraku yang kekasih, kita renungkan. Terkadang kita tidak mengikut Tuhan. Siapa yang kita ikut? Dunia. Kita menjadi pengikut semua, tapi yang menjadi pertanyaannya, kita mengikut siapa? Kalau memang kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka mari kita patuhi Dia. Setuju? Setuju? Ini penting kepada kita. Kalau tidak kita punya kasih kepada Tuhan, hidup kita ini tidak akan menyala, tidak akan ada semangat. Percaya, kalaulah kita, laki-laki dan perempuan, misalnya lah Pak Siregar, suami istri, kalau tidak ada kasih, gak ada semangat. Betul? Sebelum menikah pun karena dia mengasihi, karena dia mencintai, semangatnya luar biasa. Sehingga selalu rindu kepada Ibu Lase. Ibu, ya, Lase ya. Betul ya Bu? Betul. Begitu juga Ibu Lase ini. Karena dia mengasihi, karena dia mencintai, sehingga selalu merindukan Bapak Siregar. Cici. Taulah kita itu, betul? Betul? Apalagilah saudara yang belum menikah. Ada yang saudara sukai, ada yang saudara kasihi, ada yang saudara cintai. Pengen selalu melihat wajahnya. Karena kasih, karena mencintai. Itulah kuatnya kasih. Itulah kuatnya cinta itu.
Dunia serasa milik berdua, orang lain numpang. Kan begitu cinta itu? Betul? Oleh karenanya, jika kurang cinta kita, kurang kasih kita, pasti ketahuan. Ketahuannya gimana? Sudah mulai dingin dia. Macam mana suami-suami? Mulai dinginkah kepada istri? Belum. Bagus. Cuma satu yang jawab. Macam mana istri-istri sudah mulai dingin kepada suami? Tidak ya. Suami-suami, istri-istri ini lebih menyala dia cintanya. Ini menjadi gambaran kasih kita, cinta kita kepada kekasih kita yang utama itu namanya Yesus. Kalau kurang cinta kita, mulai dingin, mulai gak ada respon. Betul gak? Betul gak? Itu sudah pasti. Mulai dingin ibadah minggu, mulai dingin ibadah live group, mulai dingin ibadah doa syafaat, mulai dingin untuk tidak latihan, mulai dingin untuk tidak doa puasa, mulai dingin untuk tidak muda-mudi, mulai dingin untuk doa semalaman, mulai dingin untuk tidak bersaksi, mulai dingin untuk tidak peduli kepada orang lain. Itu sudah pasti. Jika kita kekurangan kasih, jika kita kehilangan kasih, jadi gampang suami-suami, istri-istri menilai pasangannya cinta atau tidak. Dimulai dari lihat responnya. Mulai berkurang enggak? Kalau sudah mulai berkurang, maka sebenarnya sudah mulai dingin cinta itu, dingin kasih itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kasih mula-mula itu, kalau dulu kita baru-baru selamat, pengen kita selalu datang ibadah, betul? Betul? Suka kita ibadah, suka kita memuji Tuhan, suka kita bersaksi, di angkot kita bersaksi, di kantor kita bersaksi, di sekolah kita bersaksi, di kampus kita bersaksi. Gak peduli kita, hajar terus. Yang penting menginjil. Itu kasih mula-mula. Itu cinta kita mula-mula kepada Tuhan. Jadi jangan kurang kasih kita, jangan kurang cinta kita. Mulai kobarkan lagi, pagorgor muse. Seperti kita di Tataring, menyalakan api mulai redup, dipagorgor kan, pakai bambu, dihembus ya, dipagorgor, dinyalakan lagi api itu. Hari ini siaplah untuk dinyalakan, amin. Mulailah, renungkan, sadarilah. Cinta kita, kasih kepada Tuhan itu jangan hilang, jangan berkurang. Tetapi harus dinyalakan terus. Untuk itulah, kalau itu kita lakukan berarti kita patuh kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Siapa yang mencintai aku, dia katakan, dia melakukan kehendakku. Karena orang di luar sana tidak akan selamat kalau kurang kasih kita. Dia sudah berkata di dalam firman Tuhan, Matius 28 itu, pergilah, beritakanlah Injil. Betul? Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang paling banyak disukai oleh umat Tuhan, kata-kata terakhir. Apa kata-kata terakhir? Yuk baca dengan semangat. 1, 2, 3 ya. Itu yang paling kita sukai, betul? Aku menyertai engkau selama-lamanya, kata Tuhan. Tetapi ayat di atasnya kita hilangkan. Maunya berkat aja, berkat. Tapi kerjanya nggak mau. Gimana itu? Di mana bisa dapat? Saudara dapat uang, terima uang tapi nggak kerja. Di mana bisa didapat? Iya, mengambil punya orang, betul? Mencuri, korupsi. Jadi Bapak Ibu, itu kalau yang berkatnya saja mau kita terima. Maunya sih ini, aku disertai. Doa kita selalu, Tuhan sertailah aku, berkatilah aku. Betul, itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi yang di atas itu menjadi pokok tugas kita untuk menyalakan kasih kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, supaya apa yang kita inginkan di ayat-ayat terakhir itu jadi bagi kita. Setuju? Setuju? Dikatakan, pergilah. Kemana kita pergi? Beritakanlah Injil. Ada otoritas di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, kita ada di sini selamat karena pemberitaan orang lain. Karena kita mendengar berita Injil dari orang lain. Jadi kalau kita menerima kasih dari orang lain, maka kita juga alirkan kasih kepada orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, apa yang kau terima, apa yang sudah engkau terima, percakapkan itu juga kepada orang lain. Kebaikan, keselamatan, anugerah Tuhan kita terima, percayakan juga, bicarakan juga kepada orang lain. Ini yang menjadi tugas kita. Jadi kita tidak bisa menang sendiri. Kita tidak bisa hanya terima berkat saja. Kita tidak terima gaji saja, tapi kita juga harus kerja. Betul? Pelajar mahasiswa, siapapun saudara yang sedang belajar, gak bisa hanya menerima lulus saja, tapi harus ada usaha untuk belajar. Ada usaha untuk mempelajari. Sama seperti kita karyawan, tidak hanya terima uang saja, tapi kita harus kerja. Kalau kita hanya mau terima saja tanpa kerja, kita tahu, kita sudah sebutkan tadi, paling enak, paling gampang mengambil milik orang. Itu gak ada kasih. Itu mementingkan diri sendiri. Jangan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Itu mendekati, belum terhilang ya, mendekati menjadi orang yang terhilang. Jadi jangan dekat-dekat jurang. Gak ada amin ini. Jangan dekat-dekat jurang. Bilang sama temannya, jangan dekat-dekat jurang, saudaraku. Bagaimana kalau dekat-dekat jurang? Bisa terjatuh, bisa terpeleset, bisa tiba-tiba nggak tahu kita. Tak ada orang yang bercanda atau kita lagi gamang melihat jurang itu, bisa terjatuh. Kalau kita masuk jurang gimana? Mati. Mantap kali bilangnya, mati. Berarti kita umat Tuhan,
Kalau mulai dingin, rohani kita, kasih kita, maka itu sudah mendekati jurang. Sudah dekat-dekat jurang. Jadi jangan mau dekat-dekat jurang. Menjauhlah dari jurang itu. Caranya bagaimana? Mari kobarkan, nyalakan kembali api Roh Kudus di dalam diri kita untuk mengasihi Tuhan. Tadi kita bicara kasih itu, memberi itu bukan hanya uang. Seberapalah uang bisa kita kasih? Seberapalah kita kasih uang sama misalnya satu orang yang butuh kali memang uang? Tiap hari kita biayai, sanggup? Tiap hari kita kasih uang, sanggup? Tapi kalau kita kasih kita, layani dia. Kita berikan kasih kita. Kita berikan Yesus padanya. Kita tawarkan keselamatan dari Yesus kepadanya. Bukan sesuatu yang sulit. Itu sudah membagikan kasih. Kita sudah menjadi berkat. Tapi sayang, kenapalah sulit sekali kita membagikan sesuatu yang gratis dan berdampak besar kepada orang lain. Tapi kita pengen berdoa, Tuhan lindungi aku, Tuhan sertai aku, Tuhan naikkan gajiku, Tuhan. Aku tidak dirumahkan, aku tidak dipecat. Itu selalu doa kita. Tapi kalau membagikan kasih menjadi berkat kepada orang lain, menceritakan Yesus, kok berat kali mulut ini. Enggak di sini lah. Di sini di sini saya kasih jempol aja lah. Kalau tempat lain nanti mungkin gini kan. Tapi kalau di sini umat Tuhan, wah 2 jempol lah. Amin. Sukalah menceritakan kasih itu. Sukalah membagikan Yesus itu. Semua kita bisa, nggak ada yang nggak bisa. Jangan katakan, aduh, aku ini apalah, sudah tua. Aduh, aku ini orang miskin. Perkataan simbolis itu, jangan terima. Saudara orang kaya, ada nggak orang kaya yang pakai baju compang-camping? Dikoyak-koyak bajunya, pakai celana pendek, ya. Pakai kaos-kaos koyak-koyak, ada nggak? Apakah dia miskin? Jadi status sosial kita tidak menentukan kita menjadi orang miskin. Tetapi yang menentukan ada Yesus di dalam kita ini. Kita anak raja segala, raja orang kaya di dunia ini. Jangan turunkan standar itu. Jangan MC, jangan rendah diri. Naiklah. Orang kaya pun kita hadapi, bersaksilah. Katakan kau perlu Yesus, saudaraku. Kalau dia sakit, layani dia, ada penyembuh, tabib dari Gilead. Yesus namanya. Jadilah saluran berkat. Ada otoritas itu. Anak orang kaya itu otoritas. Anak kerajaan sorga itu otoritas. Tidak perlu takut kepada orang kaya. Tidak perlu takut kepada orang yang punya mobil. Sekalipun kita jalan kaki, gak perlu takut. Bila perlu ngomong sama dia. Nanti suatu saat mati kan? Pasti dia bilang mati. Ada yang hidup selama-lamanya? Gak ada. Bilang sama orang kaya. Nanti mati kan? Pasti kan? Umur 80, 70, 100 pasti mati kan? Sama, saya pun mati. Persoalannya kemana? Hartamu gak akan dibawa. Betul? Betul gak? Gak usah takut cerita Yesus. Yesus jaminan. Hartamu itu bisa menjamin? Kalau bisa menjamin masuk surga, bawalah 5 kilo, bawa ke kuburan. Besok pagi sudah gak ada itu. Betul ya? Apalagi emas sekilo 3 juta. Sekilo 3 juta. 1 gram 3 juta. Murah kali, sekilo 3 juta. Emas naik kali sekarang ya. Istri saya paling bahagia.
Ada Mas Eko. Hampir 90 kilo beratnya. Makanya suami saudara panggil Mas. Jadi kalau nggak ada emas dunia ini, saudara punya emas yang sesungguhnya. Ibu Hardi panggil Bapak Mas nggak? Nggak. Mungkin terlalu ringan ya Bapak ya. Ibu Regar panggil Bapak Mas. Paling tidak menghibur diri. Iya kan? Ada teman kami baru jual emas dia 5 kilo. Kamu 5 kilo. Saya hitung-hitung lah. Ya Allah. Banyaknya. Ambil proyek dia. Langsung diambilnya proyek. Proyek besar. Minta doa dia. Ya udah. Jangan lupa Pak, persepuluhan. Kalau sama teman kan ya bebas-bebas aja. Ya kan? Itu. Gak ada yang mau dibawa nanti, gak ada. Tapi kalau kasih yang kita bagikan kepada orang lain, kita dapat mahkota. Amin. Kalaupun nanti dia selamat, perginya ke tempat lain, dia akan ingat. Dan Tuhan akan memberikan mahkota itu bagi kita yang pernah membagikan kasih kepadanya. Yang pernah menceritakan Yesus. Saya rasa kerja buat Tuhan ini sungguh enak. Sungguh dahsyat. Berkatnya pun kekal. Tanpa modal. Betul gak? Kalau saudara karyawan di pabrik, misalnya pabrik sarung tangan, Pinoman ada modal kita. Siapa di sini bironya? Siapa bironya? Oh si Anu. Nah kasihkan 1 ikat supaya bisa masuk kerja. Kurang modal. Bapak Ibu, kerja buat Tuhan itu selalu manis. Indah, bahagia, tidak terikat waktunya. Gak ada yang ngatur-ngatur kita. Betul gak? Kerja di tempat orang, kerja sama orang lain. Datang jam 8, pulang jam 6. Kerja keras, banting tulang. 150.000 satu hari. Kan itu kerja di dunia ini. Kerja buat Tuhan. Berkatnya luar biasa. Amin. Jangan dipikir uang yang paling utama. Enggak. Ini pikiran kita ini harus dirubah. Cobalah bayangkan. Kalau napas ini aja kita disuruh bayar sama Tuhan. Mau berapa kita bayar? Betul? Betul? Gak bisa dibayar Bapak Ibu. Gratis kita dapat napas ini. Syukurlah. Kok malah sungguh Tuhan mengikut engkau kok susah kali sih. Gak ada yang susah. Bersungguh-sungguh Tuhan mengikut Tuhan kok begini. Aduh. Di sana 10 rumahnya, 10 mobilnya, berpuluh hektar tanahnya. Awak ngontrak. Itu pikiran iblis yang masuk ke sini. Gak ngerti perkara rohani. Buta perkara rohani. Sehingga di dalam hidupnya penuh dengan keluh kesah. Penuh dengan keluh kesah. Penuh dengan rendah diri. Itu harus diubah. Kalau tidak, selalulah hidup kita ini mengeluh. Selalulah hidup kita ini tidak bersemangat. Betul? 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 Kalau kita mau dipulihkan, bangkitkan kasih di dalam diri kita ini untuk memperdulikan orang lain. Investasikanlah tenaga,
di dalam Tuhan. Investasikanlah uang di dalam Tuhan. Apalagi investasikanlah apa yang kita punya di dalam Tuhan. Di dunia ini gak ada jaminan. Kemana kita simpan uang? Bank pernah bangkrut, kolaps. Betul? Masih ingat? Ada bank yang kolaps. Uang nasabah selalu ada kabar, selalu ada berita, hilang. Di mana kita mau meletakkan jaminan hidup kita? Pada harta dunia ini? Pada jaminan dunia ini? Bapak Ibu, itu diberikan Tuhan kepada kita untuk apa? Untuk memperlancar pelayanan kita, penginjilan kita, pemberitaan Injil kita. Amin. Bukan untuk diri sendiri. Bukan. Kita memang butuh materi, kita memang butuh uang, tetapi bukan untuk diri sendiri. Sedangkan di dunia ini pun, pemerintah ini pun kita diminta pajak. Berarti uang kita itu bukan punya kita seluruhnya. Halo? Halo? Percaya uang saudara bukan hanya milik saudara? Betul? Setuju? Ada punya pemerintah. Kita nggak bayar pajak. Saya baru bayar pajak sepeda motor. Bulan 1 pajaknya habis. Bayar. Kalau tidak bayar pajak, ditangkap, kena denda. Sampai mati BK pelatnya. Lebih banyak lagi dendanya. Berarti uang yang kita punya bukan sepenuhnya milik kita. Ada milik pemerintah, ada milik Tuhan. Sama seperti Yesus berkata kepada Simon, Simon, pergilah memancing, karena mereka diminta pajak. Ikan yang pertama kau dapat, bayarlah untuk membayar pajak kita. Bapak Ibu, jangan katakan hidup ini milikku semuanya, uang di kantongku milikku semuanya. Jangan. Ada untuk Tuhan, ada untuk pemerintah, ada untuk keluarga saudara, ada untuk saudara senang-senang. Ke Kuala Lumpur jalan-jalan, ke Singapura jalan-jalan. Para leader, pemain musik, penyanyi, kumpul uang, urus paspor. Tahun depan kita jalan-jalan. Jemaat juga boleh ikut urus paspornya. Semangat ini. Nanti jangan menyesal tidak ikut. Aduh, aku gak urus pasporku. Nah, mengenai berkat, aduh, belum, gak usah dipikirin. Yang penting dijalani. Amin. Ya masa samosir terus, adalah peningkatan. Haleluya. Jadi bukan milik kita sendiri uang itu. Ada milik Tuhan, ada milik anak, ada milik pemerintah, ada untuk orang lain, ada untuk orang miskin. Jadi Bapak Ibu, kalau itu kita lakukan, maka damai hati kita, sukacita hidup kita, itulah namanya investasi yang kekal. Gak akan hilang itu. Saudara membayar pajak,
berkatnya nggak hilang. Saudara membayar ke gereja, tidak hilang. Saudara memberi kepada orang miskin, tidak hilang, itu investasinya tidak hilang. Saudara berbuat baik, memberikan bantuan santunan kepada orang lain, itu nggak hilang, investasinya itu kekal. Apalagi investasi kalau kita melayani orang dari neraka masuk surga. Oh, investasi luar biasa. Jaminan di dunia ini pun pasti Tuhan kasih. Kalau itu menjadi motivasi utama di dalam diri kita untuk mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, mengerti perkara rohani di dalam hidup kita, kita akan selalu semangat, bersukacita. Tidak ada apapun mau merubahnya itu. Jadi jaminan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Supaya apa yang kita minta, seperti ayat terakhir tadi, aku menyertai engkau, itu jaminan. Benar-benar itu kita terima, benar-benar itu kita alami. Jaminan daripada Tuhan itu. Tetapi jaminan tidak akan terjadi kalau bahagian kita tidak kerjakan. Jadikanlah amanat agung gaya hidup. Amin. Jadikanlah amanat agung gaya hidup. Sama seperti kerja saudara tiap hari. Masuk pabrik setiap hari. Gaya hidup saudara tiap hari mesti masuk pabrik. Kalau tidak saudara akan dipecat. Jadikanlah gaya hidup kita untuk bersaksi. Jadikanlah gaya hidup kita untuk memberitakan Injil. Jadikanlah gaya hidup kita mengasihi orang lain. Itu namanya kita menjadi berkat. Bukan hanya uang saja kita kasih, tapi kita sudah menjadi berkat kepada orang lain. Kenapa? Diberkati untuk memberkati. Itu indah sekali. Nyalakanlah kasih mula-mula, amin. Kasih mula-mula seperti murid-murid Tuhan Yesus. Petrus berkhotbah 3.000 orang selamat. Kenapa? Karena kasih mula-mula ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Wow, Tuhan Yesus sudah pergi tapi kasih mereka itu tidak luntur. Kuasa Roh Kudus memenuhkan mereka. Otoritas diberikan kepada mereka. Menjadi berkat kepada orang lain. 3.000 orang selamat dalam pemberitaan Injil Petrus. Jemaat mula-mula murid-murid Tuhan Yesus, mereka suka memberi, semuanya diberikan. Waktu diberikan, uang diberikan, hidup diberikan. Ya. Karena mereka sudah menjadi berkat. Banyak orang mengikuti mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bangkitkan kembali penginjilan kita. Bilang sama temannya kanan kiri, nyala. Sudah puas kita liburan, sebulan lebih kita di kampung. Sudah sebulan lebih kita di kampung, saudaraku. Mulailah kita menginjil lagi, bersaksi lagi. Amin. Bangun relasi, persekutuan, sharing. Dari masalahnya kita bisa ajak dia. Aku ada masalah ini, masalah anak, masalah suami, masalah pekerjaan. Oh, ada jawaban dalam Yesus. Ayo, biar kita berdoa. Hanya dengan begitu, kita bisa membawa mereka bertobat. Kita bisa membimbing mereka bertumbuh. Amin. Mari kita bangkit berdiri.